Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Adi dan teman-teman semuanya. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Creative Strategy Implementation and Evaluation. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Berlina Albanita dengan NIM 211056. Yang kedua ada Arifatus Soleha dengan NIM 211058. Yang ketiga ada Najma Mamihnas dengan NIM 211059. Dan yang keempat Nurul Fala Rasyida dengan NIM 211111. Untuk yang selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan-rekan saya. Silakan. Halo, saya Najma Mamihnas dengan NIM 210810201059. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan compare the different types of appeals used in advertising, atau membandingkan berbagai jenis daya tarik yang digunakan dalam periklanan. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu strategi eksekusi. Nah, di sini strategi eksekusi itu merupakan metode yang digunakan untuk mempresentasikan pesan atau juga disebut dengan creative tactics. Nah, creative tactics ini merupakan bagaimana strategi pesan dalam sebuah iklan itu akan dieksekusi, yakni how to say. Nah, juga terdapat berbagai jenis appeals atau daya tarik dalam iklan dan gaya eksekusi, yakni execution styles yang dapat digunakan dalam desain dan produksi pesan iklan yang efektif. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokus untuk membahas mengenai advertising appeals. Nah, di mana tentunya banyak daya tarik yang berbeda juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pesan iklan. Nah, pada tingkat yang paling luas, pendekatan ini umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni daya tarik informasional atau rasional dan juga daya tarik emosional atau emotional appeals. Nah, pada pendekatan daya tarik iklan ini digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan untuk mempengaruhi perasaan mereka terhadap produk, jasa, ataupun tujuannya. Nah, pada materi ini kita juga akan fokus pada cara menggunakan daya tarik rasional dan emosional sebagai bagian dari strategi kreatif. Baik, selanjutnya yakni informasional atau rational appeals. Nah, pada pendekatan yang menitik beratkan pada kebutuhan praktis, fungsional atau utilitarian konsumen terhadap produk atau jasa dan menekankan fitur produk atau jasa dan keuntungan atau dengan alasan untuk memiliki atau menggunakan merek tertentu. Nah, di sini Wellbeser mengidentifikasikan beberapa jenis daya tarik iklan yang termasuk dalam kategori pendekatan rasional, yakni diantaranya ada daya tarik fitur, keunggulan kompetitif, harga, berita, dan popularitas produk atau jasa. Nah, di sini yang pertama ada future appeals atau daya tarik fitur. Nah, iklan-iklan yang menggunakan feature appeal ini berfokus kepada ciri-ciri dominan dari produk atau jasa tersebut. Nah, iklan-iklan ini cenderung untuk sangat informatif dan menyediakan konsumen dengan sejumlah informasi tentang atribut maupun fitur produk yang penting, sehingga akan mendorong pada sikap yang positif dari konsumen dan juga dapat digunakan sebagai dasar keputusan pembelian yang rasional. Nah, misalnya iklan yang menggunakan daya tarik ini akan mencantumkan atau membahas keistimewaan dan manfaat produk atau layanan tersebut. Nah, contohnya di sini pada iklan Blue Case Everyday Card dari AmeriExpress adalah merupakan contoh iklan yang bagus sebagai daya tarik fitur. Nah, salinan mencantumkan variasi di mana pengguna kartu ini akan menerima uang kembali atas pembelian mereka, serta fitur terkait keamanan lainnya dari Blue Case Everyday Card, seperti perlindungan pembelian, perpanjangan garansi, dan peringatan penipuan seluler. Nah, yang kedua ada Competitive Advantage Appeal. Nah, ketika Competitive Advantage Appeal ini digunakan, pengiklan membuat suatu perbandingan secara langsung atau tidak langsung dengan merek lain, dan biasanya mereka akan mengklaim keunggulan pada satu atau beberapa atribut atas merek lain tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada favorable price appeal.
Nah, pada iklan yang gunakan favorable price appeal ini akan menekankan pada penawaran harga. Nah, daya tarik harga ini sering digunakan oleh pengecer atau retailer untuk mengumumkan adanya sale, penawaran khusus, atau harga murah harian. Nah, contohnya misalnya banyak jenis pengiklan lainnya yang menggunakan daya tarik harga. Nah, seperti maskapai penerbangan dan perusahaan persewaan mobil. Misalnya kita ambil contoh dari Short Airlines. Baru-baru ini mereka menggunakan variasi daya tarik harga dalam kampanye Trendsky. Nah, dengan iklan seperti yang ditampilkan tersebut, itu bertujuan untuk kampanye yang dimana poin katanya itu untuk transparansi dalam air, yakni untuk memberitahu konsumen bahwa tidak seperti maskapai lain. Nah, Southwest ini tidak mengenakan biaya tambahan atau mewujudkan mereka dengan biaya tersembunyi. Selanjutnya ada news appeals, yakni daya tarik yang berupa semacam pemberitaan atau pengumuman mengenai produk, jasa, atau perusahaan mendominasi iklan. Nah, daya tarik ini biasanya dapat bekerja secara optimal bila sebuah perusahaan ini mempunyai pemberitahuan yang penting yang ingin dikomunikasikan kepada pasar yang menjadi sasaran dari produk atau jasanya. Nah, misalnya maskapai penerbangan terkadang mereka menggunakan daya tarik berita ketika mulai menawarkan layanan ke kota-kota baru atau membuka rute baru sebagai cara untuk menarik konsumen serta membangkitkan minat media yang dapat dipublikasikan untuk mereka. Nah, selanjutnya ada produk atau service popularity appeals. Nah, ini merupakan daya tarik yang berupa penekanan tentang popularitas dari suatu produk atau jasa dengan merujuk pada jumlah konsumen yang menggunakan merek tersebut. Nah, jumlah konsumen ini yang beralih menggunakan merek tersebut, misalnya dari sebelumnya yang menggunakan produk lain, kemudian sejumlah pakar yang merekomendasikan tersebut atau kepemimpinan merek tersebut di pasaran. Nah, contohnya iklan untuk bola golf Titleist yang ditampilkan menggunakan daya tarik popularitas dengan mencatat bagaimana Titleist ini telah menjadi bola nomor 1 yang dimainkan di turnamen golf Amerika Serikat yang terbuka selama 70 tahun berturut-turut. Nah, Titleist ini merupakan merek bola golf terkemuka dan popularitasnya itu di kalangan profesional tour memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian pegolf amatir. Nah, iklan dengan spanduk ini digunakan di berbagai situs web yang meliputi tur PGA serta dalam versi digital publikasi golf seperti golf. Dan kedua ada emotional appeals atau daya tarik emosional. Nah, emotional appeals ini berhubungan dengan kebutuhan sosial atau psikologis dari konsumen untuk membeli produk atau jasa. Banyak pengiklan percaya daya tarik emosi konsumen ini akan bekerja lebih baik dalam menjual merek yang tidak jauh berbeda dari merek pesaing karena sulit membedakannya secara rasional. Nah, keefektifan seruan berbasis emosi ini juga telah didokumentasikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamish Prangley dan Peter Field dan dibahas dalam buku mereka, di mana keabadian merek Prangley dan Field ini menganalisis 880 studi kasus tentang kampanye iklan yang berhasil diajukan untuk kompetisi penghargaan efektivitas periklanan yang berbasis di Inggris Raya selama 3 dekade terakhir dan menyertakan kampanye dari Inggris serta kompetisi internasional. Nah, dalam analisis mereka ini, mereka membandingkan kampanye periklanan yang terutama mengandalkan daya tarik emosional versus kampanye yang menggunakan persuasi dan informasi rasional. Nah, temuan utama dari studi mereka ini bahwasanya kampanye periklanan tersebut dengan konten yang murni emosional hampir 2 kali lebih mungkin menghasilkan keuntungan besar daripada kampanye yang hanya menggunakan konten rasional. Nah, kampanye emosional saja juga lebih efektif daripada kampanye yang menggunakan kombinasi konten emosional dan rasional. Nah, riset mereka juga menunjukkan bahwa salah satu alasan mengapa kampanye emosional itu bisa bekerja lebih sangat baik karena pada kampanye tersebut mereka mengurangi sensitivitas harga dan memperkuat kemampuan merek untuk membebankan harga premium yang berkontribusi pada profitabilitas. Nah, mereka juga menemukan bahwa
kampanye emosional ini akan terus bekerja dengan baik selama kemerosotan ekonomi seperti resesi global pada baru-baru ini. Nah, contoh dari emotional appeals ini yakni seperti iklan pada Coca-Cola. Nah, pada iklan Coca-Cola ini mereka melakukan pendekatan daya tarik emosional, di mana ide mereka dengan mengambil jenis film pendek dalam iklannya. Nah, selain itu, pesan dalam iklan tersebut mengarahkan kepada kampanye anti bullying, khususnya dalam verbal. Nah, kemudian yang ketiga ada kombinasi rasional dan emotional appeals. Nah, keputusan konsumen untuk membeli suatu produk sering dipengaruhi berdasarkan motivasi emosional dan rasional. Nah, dalam mengembangkan sebuah kampanye iklan yang efektif, perhatian harus diberikan kepada kedua elemen tersebut. Kemudian keputusan pembelian ini seringkali dibuat atas dasar motif emosional dan rasional, serta perhatian juga harus diberikan kepada kedua elemen tersebut dalam mengembangkan periklanan yang efektif. Nah, keputusan pembelian mengenai layanan juga dapat didasarkan pada motif rasional dan emosional. Nah, misalnya banyak konsumen memilih maskapai penerbangan berdasarkan faktor-faktor seperti harga, ketersediaan, waktu kedatangan, dan atau keberangkatan, serta kemampuan memperoleh mil atau poin untuk perjalanan mereka. Nah, namun maskapai penerbangan ini mengakui bahwa penting juga untuk menarik faktor emosional dalam bersaing untuk mendapatkan penumpang. Nah, frequent flyer khususnya sering jadi setia kepada satu maskapai penerbangan berdasarkan motif emosional dan rasional. Nah, dan beberapa maskapai penerbangan menggunakan iklan yang dirancang untuk terhubung dengan para pelancong ini pada tingkat emosional. Nah, misalnya di sini ada contoh Delta. Nah, Delta ini telah melakukan kampanye Keep Climbing sejak tahun 2010 dan merupakan deklarasi komitmen perusahaan untuk menjadikan penerbangan lebih baik ke tempat tujuan maskapai. Kemudian iklan TV, video, dan iklan cetak dan online yang digunakan dalam kampanye menunjukkan bagaimana Delta ini memenuhi kebutuhan para pelancong dan membantu mereka menjelajahi seluruh pengalaman perjalanan mereka. Nah, misalnya Delta ini akan menambahkan WiFi di semua penerbangan internasional jarak jauh. Nah, sehingga para pelancong ini akan nyaman dalam perjalanan mereka di pesawat. Kemudian yang keempat ada additional types of appeals. Nah, tentunya tidak setiap iklan ini akan cocok dengan kategori daya tarik emosional maupun rasional. Nah, misalnya iklan untuk beberapa merek dapat diklasifikasikan sebagai reminder advertising atau iklan pengingat, yang mana tujuannya untuk membangun kesadaran merek atau menjaga nama merek di hadapan para konsumen. Nah, merek terkenal dan pemimpin pasar sering menggunakan iklan pengingat atau reminder advertising untuk mempertahankan kesadaran teratas di antara konsumen di pasar sasaran mereka. Nah, sebagai contoh di sini ada Almond Board of California. Mereka menjalankan iklan seperti di majalah kesehatan dan kebugaran pria dan wanita untuk mengingatkan orang-orang untuk aktif tentang nilai gizi almond dan bagaimana almond ini sebagai sumber protein yang sangat baik. Nah, tidak hanya itu, pada iklan ini biasanya iklan online sering berfungsi sebagai bentuk iklan pengingat. Nah, banyak sekali iklan spanduk yang menyebar di situs web internet yang memiliki rasio tinggal klik atau tayang yang sangat rendah, tetapi bisa efektif dan melayani fungsi yang berharga dengan menumbuhkan keakraban, meskipun sebagian besar konsumen tentu saja tidak semuanya akan mengklik ke sumber iklan tersebut. Nah, bentuk periklanan lain yang semakin populer adalah konten buatan pengguna. Nah, di mana iklan dibuat oleh konsumen bukan oleh perusahaan atau agensinya. Nah, sejumlah pemasar ini telah mengembangkan kontes yang mengharuskan konsumen ini harus membuat iklan dan mengirimkannya untuk mempertimbangkan. Nah, di sini ada Frito-Lay yang merupakan salah satu pemasar pertama yang menggunakan konten buatan pengguna pada tingkat utama ketika mensponsori
kompetisi kreatif Crash The Super Bowl, di mana ia menjalankan iklan buatan pengguna selama pertandingan besar yang sepenuhnya disusun dan diproduksi oleh amatir daripada iklan profesional. Nah, sejumlah pemasar lain juga telah menjadikan iklan konten ini sebagai bagian dari kampanye periklanan mereka dengan menggunakan iklan TV ataupun iklan cetak yang tersedia di crowdsource. Nah, tentunya dari sini kita ketahui bahwasanya banyak iklan tidak dirancang untuk menjual produk atau layanan, melainkan untuk meningkatkan citra perusahaan atau memenuhi tujuan perusahaan lainnya, seperti meminta investasi atau merekrut karyawan. Nah, inilah yang disebut sebagai citra perusahaan iklan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tentunya dari sini kita ketahui bahwasanya banyak iklan tidak dirancang untuk menjual produk atau layanan, melainkan untuk meningkatkan citra perusahaan atau memenuhi tujuan perusahaan lainnya, seperti meminta investasi atau merekrut karyawan. Nah, inilah yang disebut sebagai citra perusahaan iklan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Perkenalkan, nama saya Berliana Vanita dengan NIM 210810201056. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksekusi iklan. Setelah daya tarik iklan spesifik yang akan digunakan sebagai dasar pesan iklan telah ditentukan, spesialis atau tim kreatif mulai eksekusinya. Eksekusi kreatif adalah cara daya tarik iklan disajikan. Meskipun jelas penting bagi sebuah iklan untuk memiliki daya tarik atau pesan yang bermakna untuk dikomunikasikan kepada konsumen, cara iklan tersebut dieksekusi juga penting. Sebuah pesan iklan dapat disajikan atau dieksekusi dengan berbagai cara dan harus menarik. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendekatan eksekusi iklan yang paling sering digunakan dengan berikut ini. Yang pertama yaitu pesan yang bersifat langsung atau faktual. Salah satu jenis eksekusi kreatif yang paling dasar adalah pesan lugas atau faktual. Jenis kreatif yang paling dasar adalah pesan lugas atau faktual. Ini mengandalkan presentasi informasi langsung mengenai produk atau layanan. Eksekusi ini sering digunakan dengan daya tarik informasional atau rasional, di mana fokus pesannya itu produk atau layanan dan atribut dan atau manfaat spesifiknya langsung. Eksekusi penjualan langsung biasanya digunakan dalam iklan cetak. Gambar produk atau layanan menempati sebagian dari iklan dan salinan faktual mengambil sisa ruang. Biasanya juga digunakan dalam iklan TV. Dengan penyiar yang umumnya menyampaikan pesan penjualan sementara produk atau layanan ditampilkan langsung di layar. Iklan untuk produk konsumen dengan keterlibatan tinggi serta produk industri dan produk bisnis ke bisnis lainnya umumnya menggunakan format ini. Eksekusi penjualan langsung sering digunakan untuk berbagai jenis produk dan layanan konsumen dan bisa sangat efektif bila dilakukan secara kreatif. Sebagai contohnya, produk perawatan pribadi seperti sampo, deodoran, dan kosmetik seringkali menggunakan eksekusi penjualan langsung yang berfokus pada masalah yang dapat dipecahkan oleh suatu produk bagi konsumen dengan menggunakan pesan yang bersifat langsung atau faktual ini. Yang selanjutnya yaitu bukti ilmiah atau teknis. Dalam variasi garis lurus menjual, bukti ilmiah atau teknis disajikan dalam iklan untuk mendukung klaim kinerja atau kemanjuran. Pengiklan sering mengutip informasi teknis, hasil penelitian ilmiah atau laboratorium atau dukungan dari badan-badan ilmiah, dokter atau agensi yang mendukung klaim iklan mereka. Sebagai contohnya yaitu dukungan dari American Council on Dental Therapeutics tentang bagaimana fluorid membantu mencegah gigi berlubang adalah dasar dari kampanye yang menjadikan Crest sebagai merek pasta gigi terkemuka. Yang selanjutnya yaitu demonstrasi. Iklan demonstrasi dirancang untuk
mengilusi keunggulan utama produk atau layanan dengan menunjukkannya dalam penggunaan yang sebenarnya atau dalam situasi yang dipentaskan. Eksekusi demonstrasi bisa sangat efektif dalam meyakinkan konsumen tentang kegunaan atau kualitas produk dan manfaat memiliki atau menggunakan merek tersebut. TV dan video online sangat cocok untuk eksekusi demonstrasi ini karena manfaat atau keunggulan produk dapat ditampilkan di layar. Dengan menggunakan penglihatan, suara, dan gerakan. Meskipun mungkin sedikit kurang dramatis dibandingkan TV, iklan peragaan juga bisa berhasil di media cetak. Yang selanjutnya yaitu perbandingan. Perbandingan merek juga dapat menjadi dasar eksekusi iklan. Pendekatan eksekusi perbandingan semakin populer di kalangan pengiklan karena pendekatan ini menawarkan cara langsung untuk mengkomunikasikan keunggulan khusus suatu merek dibandingkan para pesaingnya atau memposisikan merek baru atau yang kurang dikenal dengan para pemimpin industri. Eksekusi perbandingan seringkali digunakan untuk mengeksekusi daya tarik keunggulan kompetitif seperti yang telah dibahas sebelumnya. Yang berikutnya adalah testimonial. Eksekusi testimonial dapat meminta pelanggan yang puas untuk mendiskusikan pengalaman mereka sendiri dengan merek tersebut dan manfaat untuk penggunaannya. Pendekatan ini bisa sangat efektif jika orang yang memberikan testimoni adalah orang yang dapat diidentifikasi oleh target audiens atau yang memiliki kisah menarik untuk diceritakan. Testimoni harus didasarkan pada penggunaan produk atau layanan yang sebenarnya untuk menghindari masalah hukum, dan juru bicara harus juga kredibel. Yang selanjutnya yaitu sepenggal kehidupan. Format iklan yang banyak digunakan terutama untuk produk dan layanan konsumen adalah eksekusi slice of life yang umumnya didasarkan pada pendekatan solusi masalah. Jenis eksekusi ini menggambarkan masalah atau konflik yang mungkin dihadapi konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Iklan kemudian menunjukkan bagaimana produk atau layanan pengiklan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pendekatan eksekusi slice of life atau problem solution tidak terbatas pada iklan produk konsumen. Banyak pemasar bisnis ke bisnis menggunakan jenis iklan ini untuk menunjukkan bagaimana produk dan layanan mereka dapat digunakan untuk memecahkan masalah bisnis. Yang selanjutnya yaitu animasi. Pendekatan eksekusi iklan yang telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir adalah animasi. Dengan teknik ini, adegan animasi digambar oleh seniman yang atau dibuat di komputer. Dengan kartun, boneka atau jenis karakter fiksi lainnya dapat digunakan. Yang selanjutnya yaitu simbol kepribadian. Jenis eksekusi iklan adalah dengan mengembangkan karakter utama atau simbol kepribadian yang dapat menyampaikan pesan iklan dan yang dengannya perusahaan atau merek dapat diidentifikasi. Yang terakhir adalah citra. Citra yaitu memperhatikan bahwa beberapa iklan mengandung sedikit atau tidak ada informasi tentang merek atau perusahaan dan hampir sepenuhnya visual. Iklan-iklan ini menggunakan eksekusi citra di mana iklan tersebut terutama terdiri dari elemen-elemen visual seperti gambar, ilustrasi, dan simbol-simbol daripada informasi. Eksekusi citra ini digunakan untuk bertujuan untuk mendorong konsumen mengasosiasi merek dengan simbol, karakter, dan atau situasi yang ditampilkan dalam iklan. Iklan citra seringkali menjadi dasar sulit dibedakan berdasarkan menjadi dasar dari daya tarik emosional yang digunakan untuk mengiklankan produk atau jasa yang sulit dibedakan berdasarkan karakteristik fisik seperti minuman ringan, minuman keras, pakaian desainer, dan kosmetik. Namun citra juga penting untuk semua jenis produk dan layanan karena pemasar ingin audiens target memiliki asosiasi psikososial yang menguntungkan bagi perusahaan atau merek mereka. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik kreatif untuk iklan cetak. Yang pertama ada headline, yang kedua ada elements visual, yang ketiga ada layout. Nah, yang pertama headline. Headline atau judul yaitu kata-kata yang berada di posisi terdepan dari iklan. Nah, headline ini diposisikan untuk menarik perhatian. Nah, headline ini tuh biasanya
dibuat dengan huruf yang lebih besar dan seringkali dipisahkan dari bagian lainnya agar headline itu lebih menonjol ya. Nah, fungsi terpenting dari sebuah judul adalah menarik perhatian dari para pembaca dan membuat mereka tertarik untuk melihat isi lainnya. Nah, di sini ada tipe-tipe headline atau judul. Nah, yang pertama tuh ada judul langsung. Nah, judul langsung ini bersifat tugas dan informatif dalam hal pesan yang mereka sajikan dan target pembaca yang mereka tuju. Yang kedua ada judul tidak langsung. Nah, judul ini tidak langsung mengidentifikasikan produk atau layanan atau langsung ke intinya. Nah, yang kedua ada sub headline atau subjudul. Nah, subjudul ini biasanya lebih kecil dari judul utamanya. Nah, judul ini tuh memperkuat dari headline. Nah, yang selanjutnya ada body copy. Nah, body copy ini tuh bagian teks utama dari iklan cetak disebut body copy. Nah, body copy ini tuh isinya tuh juga memperkuat judul utama dan slogan atau tema iklan. Nah, next. Nah, yang selanjutnya ada visual elements. Nah, visual elements itu bagian visual dari sebuah iklan harus menarik perhatian, mengkomunikasikan ide atau gambar, dan bekerja secara sinergis dengan headline dan body copy untuk menghasilkan pesan yang efektif. Kedua, ada layout atau tata letak. Nah, tata letak ini tuh adalah pengaturan fisik dari berbagai bagian iklan, termasuk judul, subjudul, ilustrasi, atau apapun. Nah, tata letak ini tuh menunjukkan di mana setiap bagian dari iklan akan ditempatkan dan memberikan panduan kepada orang-orang yang akan mengerjakan iklan tersebut. Nah, next. Nah, di sini teknik kreatif untuk iklan di televisi. Nah, TV kan media periklanan yang unik dan kuat karena itu mengandung unsur penglihatan, suara, gerakan yang dapat dikomunikasikan untuk menciptakan berbagai daya tarik dan eksekusi iklan. Nah, di sini tuh ada beberapa poin penting, diantaranya itu ada video. Nah, elemen video ini dari sebuah iklan adalah apa yang terlihat di layar. Nah, bagian visual umumnya mendominasi iklan, sehingga harus menarik perhatian pemirsa dan mengkomunikasikan ide, pesan, atau gambar. Nah, elemen visual ini tuh mungkin harus dikoordinasikan untuk menghasilkan iklan yang sukses ya. Baik, yang selanjutnya itu ada audio. Bagian audio di sebuah iklan itu meliputi suara, musik, dan efek suara. Nah, metode yang umum digunakan dalam iklan tersebut adalah sulih suara. Nah, selain itu musik itu juga merupakan bagian penting dari iklan. Musik dapat digunakan untuk menarik perhatian. Nah, yang selanjutnya ada perencanaan dan produksi iklan TV. Salah satu keputusan pertama yang harus dibuat dalam merencanakan iklan TV adalah jenis daya tarik dan gaya eksekusi yang akan digunakan. Nah, televisi sangat cocok untuk daya tarik iklan yang rasional dan emosional atau kombinasi keduanya. Nah, untuk merencanakan iklan, berbagai elemen di TV disatukan dalam sebuah naskah. Nah, bagian naskah itu memberikan rencana visual iklan pada iklan tersebut. Nah, setelah naskah dibuat oleh penulis dan direktur, penulis dan direktur itu akan membuat yang namanya storyboard. Nah, storyboard itu adalah serangkaian gambar yang digunakan untuk mempresentasikan rencana visual atau tata letak yang diusulkan. Nah, storyboard ini berisi gambar-gambar diam dari adegan video. Nah, yang selanjutnya adalah bahasan dari teknik kreatif untuk periklanan online. Nah, para pemasar mengalokasikan lebih banyak dana mereka untuk anggaran media hingga iklan digital yang muncul di situs web, media sosial, dan perangkat seluler
yang menciptakan serangkaian tantangan baru dari sudut pandang kreatif. Nah, dibandingkan dengan media tradisional seperti televisi atau majalah. Nah, untuk 3 fase produksi untuk iklan komersial, yang pertama itu praproduksi ya. Di dalam praproduksi itu ada pemilihan direktur, pemilihan perusahaan produksi, penawaran, estimasi biaya dan waktu, jadwal produksi, dan pertemuan praproduksi. Nah, pada fase produksi ini ada penentuan lokasi versus pemotretan di lokasi syuting, penentuan pemotretan malam atau akhir pekan, dan pengaturan bakatnya itu. Nah, yang selanjutnya pasca produksi itu ada pengeditan, pengolahan, merekam efek suara, pencapaian audio dan atau video, dan lain-lain. Nah, di sini ada 3 macam dari raw of digital ads. Yang pertama ada display ads. Nah, maksudnya dari display ads ini iklan bergambar di internet dengan format visual seperti gambar atau video dengan tujuan mengiklankan sebuah produk atau layanan jasa. Nah, seringkali display ads ini tuh dapat ditemukan di media sosial atau web lainnya gitu. Nah, yang selanjutnya ada online video. Nah, online video ini yang selanjutnya online video. Nah, penggunaan online video ini tuh berkembang pesat dan merupakan bagian dari pertumbuhan pesat dalam penayangan video di semua platform online, termasuk di web, di YouTube. Di sini saya akan melanjutkan mengenai subbab berikutnya, yaitu discuss guidelines for clients to evaluate creative work. Untuk yang pertama yaitu kreativitas dalam iklan digital. Tujuan kreativitas iklan agar menarik perhatian, menjadi berbeda dengan iklan-iklan lain, memiliki kualitas yang baik, dan juga agar lebih mudah untuk diingat dan disebarluaskan oleh audiens. Nah, dalam hal ini, biasanya iklan digital terkadang lebih dianggap mengganggu para pengguna internet. Maka dalam hal ini, bagaimana caranya agar iklan yang ditampilkan menjadi lebih kreatif dan inovatif, sehingga para target iklan merasa perlu untuk melihat iklan sampai selesai, dan pada akhirnya tujuan iklan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu sampai pada konsumen. Selanjutnya, terdapat beberapa hal-hal yang harus diperhatikan agar iklan digital menjadi iklan yang kreatif dan juga dapat menyampaikan pesannya dengan baik kepada konsumen. Yang pertama, yaitu pendekatan kreatif harus sesuai dengan citra merek. Nah, dalam hal ini, cara merek tersebut diposisikan di pasar bagaimana dan strategi apa yang harus dilakukan. Pendekatan ini juga harus konsisten dengan tujuan pemasaran dan periklanan, serta berkontribusi dalam membangun atau mempertahankan ekuitas oleh suatu merek. Kemudian yang kedua yaitu, apakah iklan tersebut mengkomunikasikan apa yang seharusnya? Nah, dalam hal ini, daya tarik dan eksekusi iklan harus memenuhi tujuan komunikasi yang telah ditetapkan dalam platform naskah, dan iklan harus menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan oleh strategi periklanan. Harus ada spesialis iklan yang nantinya akan mengarahkan agar iklan mencapai tujuan yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu, apakah pendekatan kreatifnya sesuai dengan target audiens? Dalam hal ini penting dilakukan karena target audiens sangat mempengaruhi bagaimana iklan akan ditampilkan. Misalkan saja, jika iklan itu merupakan suatu produk permainan atau di mana sasarannya adalah anak-anak, maka perlu strategi yang tepat di mana kata-kata yang digunakan harus mudah dipahami oleh anak-anak, serta tampilannya harus penuh dengan keceriaan dan juga beberapa warna yang seharusnya dapat menarik minat anak-anak. Kemudian yang keempat yaitu, apakah pendekatan kreatif mengkomunikasikan pesan yang jelas dan meyakinkan kepada pelanggan? Jangan sampai
ketika iklan sudah mencapai titik di mana kreativitasnya sudah baik, namun pesan yang ingin disampaikan kepada customer tidak dapat berjalan dengan semestinya. Misalkan saja, pada iklan yang menjual mainan, dikreasikan dengan sangat inovatif, namun dengan bahasa yang sulit dipahami oleh target yang disasar, yaitu oleh pihak anak-anak, di mana bahasa yang digunakan terlalu susah dipahami oleh anak-anak. Kemudian, yang kelima yaitu, apakah iklan tersebut jujur dan berselera tinggi? Nah, pihak marketing juga harus dapat mempertanggungjawabkan iklan yang ditampilkan atau disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tentunya apabila suatu iklan terdapat unsur kebohongan, maka akan mempengaruhi daripada citra suatu perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab utama untuk menentukan apakah sebuah iklan menipu atau menyinggung target audiens terletak pada seorang klien. Adakah serta tugas manajer periklanan atau manajer merek untuk mengevaluasi dan melakukan pendekatan yang disarankan oleh spesialis kreatif terhadap standar perusahaan. Departemen Hukum perusahaan dapat diminta untuk meninjau iklan yang menentukan apakah daya tarik kreatif, isi pesan, dan juga eksekusi dapat menyebabkan masalah bagi perusahaan. Jauh lebih baik untuk mengetahui potensi masalah hukum sebelum iklan ditampilkan pada halayak umum. Spesialis kreatif bertanggung jawab untuk menentukan daya tarik iklan dan daya eksekusi serta aspek taktis dalam membuat iklan. Namun, klien juga harus meninjau, mengevaluasi, dan juga menyetujui pendekatan kreatif sebelum iklan diproduksi. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.